Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan kita masih tetap berada di rumah kita masing-masing dalam membangun ibadah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa selalu hadir di tengah-tengah di dalam keluarga kami, di dalam membangun ibadah. Oleh karena itu kita semua tetap semangat dan penuh sukacita di dalam beribadah. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita masuk di dalam panggilan ibadat. Kita awali ibadah kita dengan sebuah pengakuan yang demikian. Ibadah minggu saat ini kita lakukan dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tanpa batas. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kiranya selalu ada pada saudara-saudara jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tema ibadah untuk minggu ini, yaitu minggu penutupan bulan kesaksian dan pelayanan, bulan Gospel. Demikian temanya. Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Melalui tema ini kita semua diajak untuk terus aktif dalam ambil bagian melaksanakan tugas, yaitu menjadi saksi dan pelayan Kristus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mewartakan segala kebaikan seperti yang tertulis dalam kitab Injil di dalam kehidupan ini bagi sesama kita. Tentu dengan kekuatan diri kita tidak mampu, tapi Tuhan telah memberikan Roh Kudus. Karena itu biarlah Roh Kudus yang selalu menolong dan memampukan kita untuk menjadi saksi dan pelayan Kristus. Dan mari kita aminkan tema ini dengan kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 427, kita pujikan bait yang pertama. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seminggu sudah kita hidup bersama-sama dalam keluarga dan di tengah masyarakat. Sebagai manusia biasa tentu tidak luput kita telah melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan ini kita berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami selalu memohon pengampunan kepadamu atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, sucikan, kuduskan, dan baharuilah kami, sehingga hidup kami tetap layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, lindungilah kami semua dari sakit penyakit, juga dari penyakit corona, sehingga kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami hidup dalam situasi kenormalan baru, sehingga kami tidak tersesat, melainkan kami masih tetap dapat hidup dengan mengembangkan potensi diri, membangun kerjasama dengan anggota keluarga dan sesama kami, juga mampu selalu menjaga kesehatan dan memberlakukan kasih dalam kehidupan sehari-hari kepada Tuhan, kepada sesama, dan juga kepada alam lingkungan di sekitar kami. Serta mampukanlah kami semua ya Tuhan, untuk tetap menjaga kesehatan mental dan spiritualitas kami, sehingga hidup kami bisa menjadi saksi dan pelayan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, ampuni dan tolong dan baharui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan menerima firman Tuhan yang menjadi berita anugerah Allah atau berita pengampunan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, indah sekali berita anugerah Allah bahwa karena kasih-Nya Allah sudah datang dalam diri Yesus untuk menolong, untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa umat, dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan mari kita aminkan firman yang menjadi berita anugerah Allah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, kita nyanyikan bait yang pertama. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina pakaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat disilahkan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama akan masuk dalam rangkaian pelayanan dan pemberitaan firman. Untuk doa dan pembacaan firman Tuhan akan dipandu oleh anggota majelis. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita membaca firman. Bacaan saat ini diambil dari Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 39. Sebelum kita membaca firman, marilah kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kasih, Tuhan, saat ini kami akan membaca firman. Saat ini kami akan menggeluti sabda-Mu. Hadirlah Bapa dengan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Sucikan hati kami, pikiran kami, mampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius 10, ayat 24 sampai dengan 39. Demikian sabda Tuhan. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia,
aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenung, dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini akan kita renungkan dengan judul renungan yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang benar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Baik umat Israel, bangsa pilihan Tuhan yang melaluinya bangsa di dunia ini diberkati, maupun kita dalam kehidupan kita sebagai umat milik Tuhan, kita juga harus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan setiap hari, dalam situasi dan kondisi apapun kehidupan yang sedang kita alami. Baik ketika kita mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, kehidupan yang penuh dengan berkat, kita harus meyakini, mengimani bahwa itu juga karena kehadiran, pertolongan, dan berkat dari Tuhan. Maupun juga ketika kita mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan, ketika kita menghadapi permasalahan, pergumulan, tantangan, bahkan juga sakit penyakit dalam kehidupan kita, kita juga harus meyakini dan mengimani bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Kalau segala kesulitan, tantangan, rintangan, pergumulan kehidupan ada dalam kehidupan kita, tentu saja ini sebagai sebuah ujian iman dari Tuhan untuk mengukur kadar keseriusan dan iman kita kepada Tuhan, apakah masih tetap setia, tetap sama untuk beriman, percaya, memuliakan Tuhan, seperti ketika kita hidup dengan penuh berkat-berkat Tuhan. Harapannya Bapak Ibu, baik ketika kita hidup dengan penuh berkat Tuhan maupun kita menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan, rintangan, hambatan, kita harus tetap meyakini dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan juga ada hadir bersama dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika kita mengalami tantangan atau penderitaan hidup sebagai ujian iman,
maka sesungguhnya kita harus menghadapi itu dengan penuh kesungguhan, penuh optimisme, penuh kerinduan akan campur tangan Tuhan. Jangan sampai ada kekecewaan dan keputusasaan di dalam kehidupan kita. Sebab kekecewaan dan keputusasaan itu ternyata tidak pernah bisa merubah kondisi kita menjadi lebih baik. Malahan keputusasaan dan kekecewaan itu hanya akan membawa pikiran kita hanya menuju kepada sesuatu yang negatif, sehingga kita mudah untuk menyalahkan diri sendiri, menyalahkan sesama kita yang ada di sekitar kita, bahkan tidak jarang juga kita menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, ketika menghadapi kehidupan yang sulit, pikiran yang perlu kita kembangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki pikiran yang positif. Sebab ketika kita selalu memiliki pikiran yang positif atau positive thinking, maka segala peristiwa kehidupan yang kita hadapi setiap hari, ini selalu kita hadapi dengan pikiran yang positif, dan ini akan membawa dampak, akan melahirkan ucapan yang positif dan tindakan-tindakan yang positif juga di dalam kehidupan kita, dan kita tidak mudah untuk menyalahkan diri sendiri, sesama, lebih-lebih menyalahkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa keyakinan bahwa Allah tetap menyertai umat-Nya, ini juga ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-Nya, yaitu ketika mereka diutus oleh Tuhan, atau ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid-Nya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, membangun kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan Yesus juga berpesan kepada mereka bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan itu. Bahkan dalam pengutusan itu Tuhan Yesus juga mengingatkan mereka, para murid, supaya mereka waspada. Sebab dalam pengutusan itu mereka juga akan banyak sekali menghadapi banyak tantangan, rintangan, hambatan, bahkan juga dimungkinkan mereka juga akan mengalami penderitaan karena aniaya dari orang-orang lain yang belum mengerti dan belum siap untuk menerima berita sukacita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus menawarkan pengampunan, damai sejahtera, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada para rasul ketika mereka menjalankan saksi. Yang pertama, bahwa mereka juga akan mengalami penderitaan, dan ketika mengalami penderitaan dan kepahitan kehidupan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa penderitaan itu tidak akan lebih berat dari apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, ada jaminan keselamatan, bahwa Tuhan akan melindungi mereka, Tuhan akan menjaga mereka, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk mengatasi segala tantangan dan rintangan di dalam tugas kesaksian dan pelayanan itu. Tuhan akan memberikan berbagai macam talenta dan karunia-karunia kepada para rasul yang melaksanakan tugas kesaksian itu, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dengan baik. Dan yang ketiga, ya, Tuhan Yesus juga menyatakan jaminan bahwa ada upaya yang akan mereka terima, yaitu keselamatan yang kekal bagi para rasul dan bagi semua orang yang mempersembahkan kehidupannya untuk kerajaan Allah ini. Ada keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang menolak juga akan mengalami teguran atau sanksi dari Tuhan. Nah, jaminan-jaminan inilah yang disampaikan oleh Tuhan
kepada para rasul menjadi sumber kekuatan dan semangat. Bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka ini harus diimani, harus dipercaya, dan disertai dengan praktek menjalankan tugas kesaksian dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Sehingga semua pelayanan, pengabdian, dan pengorbanan yang telah diberikan oleh para rasul ini sungguh bisa membawa perubahan masyarakat, lingkungan menjadi masyarakat yang lebih baik. Jaminan pemeliharaan Tuhan ini juga diungkapkan, digambarkan dengan ungkapan yang sangat luar biasa bahwa Tuhan pun sanggup menghitung jumlah rambut yang ada di kepala kita. Dan juga diumpamakan bahwa Tuhan juga memelihara burung pipit. Walaupun burung pipit ini adalah burung yang paling kecil dan sepele, tetapi dipelihara oleh Tuhan dengan cara diberi makan. Sehingga burung pipit yang kecil yang sepele ini juga mendapatkan hidup karena pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita, apalagi para rasul, apalagi orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini, pasti Tuhan juga menjamin akan kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini kalender gereja kita GKJW, minggu ini adalah minggu penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Selama sebulan kita sudah berupaya untuk menggumuli, untuk berefleksi dan ikut ambil bagian dalam beberapa kegiatan jemaat untuk bersaksi dan melayani baik di kalangan terdekat dalam keluarga, dalam jemaat maupun masyarakat. Kita telah belajar untuk bersaksi dan melayani di tengah situasi dan kondisi penyebaran virus COVID-19. Kita sudah belajar untuk memberitakan Injil dalam keluarga masing-masing dengan mengikuti arahan panduan dari pemerintah. Itu juga adalah salah satu bentuk model pelaksanaan kesaksian dan pelayanan. Walaupun bulan kesaksian dan pelayanan kita tutup hari ini, kita masih tetap dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan tugas melekat ini. Kita juga harus terus bersedia menjadi pelayan dan saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak perlu takut akan rintangan, hambatan, tantangan, dan aniaya. Tetapi kita harus tetap ambil bagian di dalam pelayanan ini, yaitu menjadi saksi Tuhan Yesus lewat perkataan, percakapan, dengan selalu berusaha untuk mengontrol apa yang kita sampaikan. Jangan sampai ucapan kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain yang mendengarkan. Kita bersaksi lewat perbuatan, tingkah laku, kehidupan sehari-hari, kehidupan yang baik, yang bertanggung jawab, yang tidak merugikan siapapun. Kehidupan yang jujur, yang tulus, yang suka berbagi, suka menolong, ini harus kita kembangkan dalam tugas kesaksian kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman Tuhan ini hari ini, Tuhan mempercayakan tugas kebaikan lingkungan dan masyarakat kepada kita semuanya. Mari kita semuanya dengan penuh sukacita, penuh syukur, penuh ketaatan dan kesetiaan akan perintah Tuhan ini kita laksanakan, kita mengisi hari-hari kehidupan kita dengan baik, berpedoman pada firman Tuhan, memiliki simpati dan empati terhadap penderitaan sesama kita, dan selalu memohon Roh Kudus menyertai kita, sehingga kita mampu menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh
bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh anggota majelis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita akan bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian Kidung Jemaat 281, kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa mengucapkan terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan sehari-hari selama seminggu yang sudah kami jalani bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah dapat membangun ibadah, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, kami mohon kami dapat mengerti dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa mohon perlindungan dan keselamatan dari pengaruh virus COVID-19 ini. Dan kami berdoa kiranya Engkau segera campur tangan lewat segala usaha upaya pemerintah kami, melalui tim medis, segera dapat ditemukan obat untuk mengobati para pasien dan juga sebagai penangkal untuk menghilangkan virus corona ini di tengah bangsa kami, bahkan dunia ini, sehingga kembali kami dapat beraktivitas dengan leluasa, dengan baik, tanpa ada ancaman dari virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu
untuk kehidupan kami selanjutnya. Mohon Tuhan memberkati kami dalam kami bekerja. Tuhan melindungi sehingga kami semua dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan buah, baik yang bertani, beternak, pegawai, wira swasta yang bekerja di rumah masing-masing, semua Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih belajar di rumah masing-masing, Tuhan juga memberkati, agar anak-anak juga dengan tetap semangat dan sungguh-sungguh untuk belajar di rumah dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit, kami berdoa untuk Bapak Jaini, Ibu Suhartini Ngayu, Tuhan memberkati yang saat ini sedang sakit. Kau angkat sakit penyakitnya, Kau gantikan dengan pemulihan dan kesembuhan, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati pemimpin kami, lindungilah mereka agar tetap dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya mengatur, mengelola negara ini dengan baik. Kami berdoa untuk gerejamu GKJW, Tuhan memberkati sehingga program-program pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya, Tuhan melindungi, memberkati kami. Demikian ya Tuhan, doa kami, semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melanjutkan tugas panggilan pelayanan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tetap menjaga kesehatan dan tetap berhati-hati dan selalu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 424 bait yang pertama, kita nyanyikan bersama sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat milik Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa sumber segala berkat di dalam Yesus Kristus Anak Allah yang Maha Kasih, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tetap menyertai, memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semuanya mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.